menguji 2 tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengelolaan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Adapun fungsi dari manajemen keuangan adalah ada 5, yaitu yang pertama planning. Planning itu adalah perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Yang kedua yaitu budgeting, yaitu anggaran, meliputi perencanaan penerimaan, pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu controlling, yaitu pengendalian keuangan, di mana melakukan evaluasi dan perbaikan atas keuangan perusahaan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu auditing. Auditing adalah pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal perusahaan terhadap keuangan agar sesuai dengan kaidah akuntansi dan tidak menyimpang. Yang kelima yaitu reporting. Reporting yaitu di mana menyediakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio-rasio keuangan syariah. Rasio-rasio keuangan syariah dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan tujuan. Untuk berdasarkan sumber dibagi menjadi 3, yaitu ada rasio-rasio neraca, yaitu balance sheet ratio, yaitu dimana rasio-rasio yang datanya itu diambil dari dalam neraca. Yang kedua yaitu rasio-rasio keuangan syariah, yaitu dibagi menjadi 2, berdasarkan sumbernya dan berdasarkan tujuan analisis angka-angka rasio. Untuk yang pertama berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama rasio-rasio neraca atau balance sheet ratio, itu rasio-rasio yang disusun dari dalam neraca. Yang kedua yaitu rasio-rasio laporan laba rugi, yaitu rasio yang disusun data dari dalam laporan laba rugi. Untuk yang ketiga yaitu rasio-rasio antar laporan, yaitu rasio yang disusun dari data dalam neraca dan selebihnya diambil dari data dari laporan laba rugi. Kemudian untuk yang berdasarkan tujuan analisis angka-angka rasio dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva dalam perusahaan. Di dalam rasio aktivitas dibagi menjadi 3, yang pertama ada total aset turnover, yaitu di mana penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua yaitu perputaran persediaan, di mana HPP dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga yaitu perputaran piutang, yaitu margin laba bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam tingkat penjualan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam tingkat penjualan tertentu. Adapun ada gross profit margin, yaitu di mana kemampuan perusahaan dalam membandingkan laba kotor yang diperoleh dalam tingkat penjualan dalam periode yang sama. Kemudian yang ketiga ada net profit margin, yaitu digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih dari rupiah penjualan, dari 1 rupiah penjualan, dan untuk mengukur seluruh efisien, baik itu administrasi, pemasaran, pendanaan, dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu ada return on investment atau return on investasi. Kemudian ada return on investment, yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
laba yang digunakan untuk menutup investasi yang keluar. Yang kelima yaitu ada return on asset, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam untuk semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini disebut juga dengan rasio hutang atau debt to ratio, di mana digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang keempat yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya yang harus dipenuhi seperti hutang jangka pendeknya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama current ratio, yaitu membandingkan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua yaitu ada quick ratio, yaitu membandingkan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persekian dan ditambah hutang lancar. Yang ketiga yaitu ada cash ratio, yaitu membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dan hutang lancar. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah ini meliputi yang pertama ada saham. Saham itu adalah suatu emiten perusahaan yang dalam praktiknya itu didasarkan pada prinsip syariah, di mana tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah itu meliputi yang pertama yaitu praktik perjudian dan atau jenis permainan yang tergolong judi. Yang kedua yaitu praktik lembaga keuangan konvensional beserta ribanya. Yang ketiga yaitu praktik produksi, distribusi dan dagang produk yang haram yang bersifat mudarat. Kemudian yang kedua yaitu ada sukuk. Sukuk itu adalah produk investasi syariah lain yang dalam praktek lembaga keuangan konvensional itu disebut dengan surat hutang atau obligasi. Sukuk ini disebut obligasi syariah. Sukuk ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Sukuk ijarah berarti berkaitan dengan sewa menyewa, kalau sukuk mudharabah berkaitan dengan jual beli. Yang ketiga yaitu ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan produk investasi syariah lain di mana para investor bisa menyetorkan uangnya kepada perusahaan manajemen aset untuk selanjutnya dikelola berdasarkan prinsip syariah. Di dalam reksadana syariah ini pengelolaannya sama dalam reksadana konvensional, yaitu oleh manajer investasi. Manajer investasi menggunakan instrumen pasar modal, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Namun di dalam reksadana syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah secara hukum itu kan berasal dari Al-Quran, hadis, dan difatwakan oleh MUI. Kalau bank konvensional itu hukum positif bagi Indonesia. Yang kedua yaitu berdasarkan investasinya. Kalau bank syariah itu untuk usaha yang halal saja, kalau bank konvensional untuk semua usaha. Kemudian orientasi, kalau yang bank syariah itu profit oriented dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau yang bank konvensional itu hanya untuk profit oriented saja. Kalau yang selanjutnya yaitu keuntungan. Kalau dalam bank syariah itu menggunakan bagi hasil, kalau di dalam bank konvensional menggunakan bunga. Kemudian hubungan nasabah dengan bank, kalau bank syariah itu kemitraan, kalau bank konvensional itu kreditur dan debitur. Untuk kemudian keberadaan dewan pengawas, kalau di bank syariah itu ada, kalau di bank konvensional tidak ada. Kemudian 6 yaitu perbedaan bunga dan bagi hasil. Perbedaan bunga dan bagi hasil ini adalah
Yang pertama, bagi hasil itu ditentukan pada awal akad dan berpedoman pada keuntungan dan kerugian. Sedangkan kalau bunga itu penentuan suku bunga ditentukan pada awal akad dan berpedoman hanya semua untuk bank. Yang kedua yaitu perbedaannya bahwa pesannya nisbah bagi hasil itu berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, sedangkan pada bunga pembayaran bunga ditentukan pada besarnya uang atau dana yang dipinjamkan. Sedangkan yang ketiga yaitu jumlah pembagian bagi hasil itu meningkatkan sesuai dengan keuntungan jumlah sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatannya. Sedangkan kalau di bunga itu jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan meskipun bank tersebut mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme bank syariah. Mekanisme bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan sesuai dengan berdasarkan sistem syariah atau hukum Islam. Mekanisme bank syariah ini muncul karena adanya larangan Islam yang tidak menganjurkan yaitu memungut dan meminjam berdasarkan riba dan investasi yang digunakan untuk hal-hal yang haram. Dalam mekanisme bank syariah dan sistem operasi ini, bank syariah ini sistemnya lebih jelas, yaitu perbandingan antara bagi hasil di syariah itu lebih jelas daripada di konvensional. Untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-8 yaitu produk-produk bank syariah. Produk-produk bank syariah di sini ada 4. Yang pertama yaitu simanan atau titipan yaitu wadi'ah mudharabah. Yang kedua yaitu bagi hasil mudharabah, musyarakah, al-musyarakah, al-musaqah. Yang ketiga yaitu jual beli yaitu baik al-murabahan, assalam, istisna. Yang keempat yaitu jasa yaitu akalah, hawalah, qard, dan dahan. Untuk yang berikutnya yaitu poin ke-9 regulasi bank syariah. Regulasi bank syariah diatur dalam UU nomor 21 tahun 2008. Untuk yang pasal pertama yaitu berisi ketentuan umum, pasal 2 berisi tentang asas, tujuan, dan fungsi dari perbankan syariah. Yang pasal ketiga yaitu berisi bahwa perbankan syariah itu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-9. Poin ke-9 ini adalah konsep dasar akuntansi umum dan konsep dasar akuntansi syariah. Yang pertama, konsep dasar akuntansi umum bahwa perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan yang berbeda dari pemilikan unit-unit usaha lainnya. Yang kedua yaitu bahwa perusahaan dianggap terus melakukan usahanya. Yang ketiga yaitu transaksi yang dicatat adalah transaksi atau kejadian yang telah lalu. Yang keempat, akuntansi dianggap sebagai penilaian beban. Yang kelima yaitu konservatif, yaitu jika terdapat dua alternatif maka yang dipilih adalah alternatif yang memberikan manfaat sedikit kepada pemilik modal. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi syariah. Konsep dasar akuntansi syariah ini bertujuan bahwa laporan yang digunakan harus mengandung kepatuhan bank terhadap syariah. Di dalam konsep dasar akuntansi syariah ini menggunakan konsep akrual yaitu sebagai dasar untuk pembuatan bentuk-bentuk transaksi. Di dalam konsep dasar akuntansi syariah ini yaitu menggunakan konsep akrual yaitu sebagai dasar pengakuan untuk bentuk-bentuknya, yaitu poin 11 yaitu proses akuntansi. Proses akuntansi ini meliputi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan dan pengolahan yaitu pencatatan bukti transaksi keuangan. Yang kedua yaitu tahap peringkasan laporan keuangan, dan yang ketiga yaitu tahap penyusunan atau pembuatan laporan keuangan.
Yang pertama tahap pencatatan bukti transaksi keuangan ini meliputi yang pertama pembuatan atau penyusunan bukti-bukti transaksi tersebut, yang kedua pencatatan bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal baik itu khusus atau umum, yang ketiga yaitu catatan yang ada dalam jurnal itu dicatat kembali ke buku besar. Yang kedua yaitu peringkatan laporan keuangan, yaitu meliputi membuat jurnal penyesuaian, yaitu digunakan untuk menyelaraskan atau menyesuaikan fakta dengan keadaan yang ada di akhir periode. Kemudian yang kedua yaitu membuat jurnal penutup, yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat laba dan tingkat kerugian di akhir periode. Kemudian yang ketiga yaitu membuat neraca saldo penutupan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Hal ini digunakan untuk mengecek pencatatan kembali untuk periode selanjutnya. Kemudian yaitu menggunakan informasi dari data tersebut untuk mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu membuat neraca kembali berfungsi untuk mengantisipasi adanya kesalahan catatan untuk periode selanjutnya. Yang ketiga yaitu tahap penyusunan atau pembuatan laporan keuangan, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama laporan neraca, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan aktiva, modal, dan hutang. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan rugi laba, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari seluruh beban pengeluaran serta pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan keuangan yang dalam periode tertentu berupa aliran arus kas baik itu masuk maupun keluar. Kemudian yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan tambahan yang berisi catatan informasi yang lebih detail tentang poin 12 yaitu mengenai bentuk atau jenis laporan keuangan. Bentuk atau jenis laporan keuangan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama laporan neraca atau balance sheet, itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan aktiva, hutang, dan modal. Kemudian yang kedua yaitu laporan rugi laba. Laporan rugi laba atau disebut dengan income statement. Income statement ini berisi laporan keuangan yang berisi pendapatan dan pengeluaran sehingga mendapatkan nilai laba dan rugi. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan pada periode tertentu mengenai arus kas, yaitu baik masuk dan keluar. Yang kelima yaitu catatan atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah laporan tambahan yang berisi lebih detail mengenai akun-akun tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu poin ke-13, yaitu memahami isi dari laporan-laporan keuangan. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin ke-13, yaitu memahami isi masing-masing laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama laporan neraca itu berisi aktiva, likuiditas, dan ekuitas. Kemudian kemudian poin selanjutnya yaitu poin 13, yaitu memahami isi dari masing-masing laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca, itu berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua yaitu laporan rugi laba yang berisi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga yaitu
laporan perubahan modal, yaitu berisi modal awal, laba rugi, price, dan penambahan modal. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan arus kas atau cash flow statement, itu berisi yang pertama dari arus kas dari kegiatan usaha, terus arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Selanjutnya yaitu poin 14, jenis-jenis aktiva. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang liquid, yaitu dimana dapat diubah menjadi uang atau kas, kemudian masa siklus perputaran dan manfaatnya itu tidak lama, yaitu hanya 1 tahun. Contoh dari aktiva lancar ini adalah kas, investasi jangka pendek, penghasilan yang belum diterima, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar itu ada aktiva yang siklus perputaran dan masa manfaatnya itu lebih lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Aktiva tidak lancar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktiva tetap, aktiva tak terwujud, dan investasi jangka panjang. Aktiva tetap ini contohnya yaitu bangunan, peralatan, kendaraan. Kemudian aktiva tak terwujud ini contohnya hak guna, hak sewa, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-15, yaitu sumber ekonomi syariah. Sumber ekonomi syariah itu yang pertama ada Al-Quran, Sunnah atau hadis, kemudian ijtihad, ijma. Untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-15, ada sumber ekonomi syariah. Yang pertama ada Al-Quran, Sunnah dan hadis, kemudian ijma, kemudian ijtihad, dan yang terakhir istihsan. Yang selanjutnya yaitu poin 16, sejarah ekonomi syariah. Sejarah ekonomi syariah itu bermula dari zaman Rasulullah, pada saat itu pada masa perang dan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu melakukan perluasan wilayah dan inovasi-inovasi di bidang ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab, yaitu yang mengoptimalkan fungsi dari BMT dan membentuk Dewan Islam yang pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu pada masa tokoh Al-Ghazali, yaitu mencetuskan peranan negara. Kemudian pada masa tokoh Al-Ghazali, yaitu melakukan adanya pertukaran, evolusi pasar, evolusi uang, barter, dan lain-lain. Kemudian setelah Al-Ghazali ada pun tokoh lainnya, yaitu seperti Abu Yusuf dari tahun 731 sampai 798. Abu Yusuf ini yaitu seorang tokoh ekonomi di bidang keuangan umum. Dia mencetuskan dari peranan negara, kemudian pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Yang selanjutnya itu ada Ibnu Taimiyah, yaitu ia mencetuskan adanya konsep harga ekuivalen. Yang berikutnya yaitu ada Tusi, yaitu dari tahun 1201 sampai 1274. Tusi ini mencetuskan selanjutnya yaitu ada Tusi, yaitu dari tahun 1201 sampai 1274, yang mencetuskan adanya pertukaran. Selanjutnya yaitu ada Tusi dari tahun 1201 sampai 1274, yang mencetuskan adanya nilai pertukaran, pembagian kerja, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu ada Ibnu Khaldun, yaitu disebut juga sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial. Ia mencetuskan pengertian dari ekonomi secara luas.
Kemudian yang poin 17 yaitu lembaga perekonomian syariah. Lembaga perekonomian syariah merupakan lembaga perekonomian yang berdasarkan syariat Islam. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, LPS mendapatkan titipan atau investasi harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu LPS bukan hanya mencari profit oriented saja, melainkan harus untuk fala oriented, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan. Yang ketiga yaitu LPS menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu jual beli atau sewa menyewa. Yang keempat yaitu LPS hanya melakukan investasi yang halal untuk usaha yang halal saja dan tidak menimbulkan kemudaratan. Untuk yang selanjutnya yaitu poin 18 yaitu perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Perbedaan dari ketiga tersebut yaitu yang pertama untuk perekonomian sosialis. Sosialis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang, tetapi pemerintah ikut campur dalam mengatasinya. Prinsip dasar dari ekonomi sosialis ini adalah pemilikan harta itu oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Yang ketiga yaitu disiplin politik. Untuk ciri-cirinya ataupun ciri-ciri dari ekonomi sosialis ini adalah lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua yaitu peran pemerintah sangat kuat, dan yang ketiga yaitu sifat manusia ditentukan oleh ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian di mana pemerintah memberikan kebebasan yang luas terhadap setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang dan menjual barang. Di sini pemerintah dapat ikut campur dalam menangani kelancaran dari kegiatan ekonomi dan bisa juga tidak ikut campur. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ini, yang pertama pengakuan yang luas atas hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dianggap sebagai homo economicus, yaitu yang mencari keuntungan atau kepentingan sendiri. Kemudian yang keempat, paham individualisme berasal dari materialisme. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu adalah sekumpulan dasar-dasar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang dilandaskan atas dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa. Adapun prinsip-prinsip dari sistem ekonomi Islam adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua, bahwa Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga yaitu kekuatan penggerak utama Islam, ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam menolak adanya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian ada ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama ada akhlak, syariah, dan akidah. Kemudian ada ciri-ciri dari ekonomi Islam. Yang pertama ada akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu adalah merupakan substansi atau inti dari untuk mengarahkan perekonomian. Yang kedua yaitu ada syariat. Syariat ini adalah sebagai untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada akhlak. Akhlak itu adalah sebagai parameter dalam proses mengoptimalisasi kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.